Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Praditya, NPM 237565 dan Komunikasi Internet Kota Lampung. Jadi di sini saya akan mengerjakan hands-on dari 2013 yaitu tentang BGP Persuasion. Itu tepatnya di 13 hingga 2 tentang implementation BGP Communities. Oke, mari kita buka mereka. Biasanya kita akan topologinya dulu ya. Topologinya sama ya. Yang sebelumnya 3 refer. Ke kanan traveling nama ya, ini kita menggunakan tutorial kaon nama rontok satu kita on kita dua tangan tiga kita ke kanan kita cancel di kanan cancel oke, bisa kita split ya. Gitu. Oke. Nah, jadi di sini dibagi menjadi 3 objek. Yang pertama kita akan build network ya sudah, dan juga basic konfigurasi setting dan juga interface tracing. Pertama kita konfigurasi multi protokol untuk semua router. Nah, lalu yang ketiga konfigurasi dan verifikasi BGP community untuk semua router. Nah, jadi di sini fungsinya apa, BGP community itu hanya memberikan eh, tag ya, kayak penanda gitulah ya. Jadi dia itu bisa satu interface ataupun bisa dikelompokkan. Misalnya yang bandwidth besar itu diberi tanda ini gitu ya. Tapi dia bukan bukan apa namanya mengkelompokkan, tapi memberikan tanda pada yang bandwidth besar, misalnya kasih tanda satu ataupun misalnya kasih tanda B gitu. Ya, memberikan thanking seperti itu kurang lebih. Jadi dia hanya memberikan tanda saja ya, memberikan teks. Pertama kita kualitasnya satu personal IP domain lookup personal set set time out kosong IP synchronous with sekitar sebelumnya. Lalu di sini kita kasih software kosong ya. Oke, kita kasih IP-nya. Speed. Plus satu. Salah. Kita boleh masuk ke S1 plus kosong. Plus satu. Exit. Nah, lalu kita verifikasi di backnya. Oke, sekarang kita perlu berdua. Di biasa 6 lokal. Oke, kita kasih WLAN-nya. Plus kosong.
Terus kita loop back. Back. Misalnya terletak 3. Posisi binarmu. Terus kosong. Nah, atas. Oke, sudah. Dan sebelum. Lalu, terus. Satu kosong. Konfigurasi loop. Terus selanjutnya ya. Oke. Oke. Sudah. Tadi itu di router 1. Kita masuk hash number. Ini kita nonaktifkan identitasnya, lalu kita keluarkan yang lain-lainnya, netbooknya ya. Jadi kita diaktif versi netbook, mengaktifkan efekasi 4 netbooknya ya. Jadi kita pengguna jadi kita mengaplikasikan, tapi menggunakan aplikasi 4. Sekarang kita akan mengaktifkan Unicast Basic Family Configuration-nya. Jadi kita akan menggunakan Excel versi 4-nya. Hingga sampai. Nah, baru kita aktifkan network. Jadi terpisah ya antara pemilik hasil dan versi 6-nya. Oke.
biasanya kita di sini. Salah. Ternyata kalau memberikan nama saja ya, kalau persatu semua, ah, hmm, sulit penaktifkan untuk loopbacknya ini ya. Saya mau versi 4-nya saja. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan versi 6 untuk menyimpulkan jaringan loopback. Jadi biar kita tahu nih loopback, kalau ada loopback. Oke, next. Sekarang kita ambil lagi itu juga kita kalah ya. Kita masuk ke routernya, kita buat BGP dengan AS number berapa. Nah, terus tambah ID-nya dan juga kita tambahkan BGP default-nya. Jadi kita gunakan tambah R1 di sini ya. R1 itu dia ada dua jalur, serial 1 dan serial 1 dan 1 ya. Jadi ada dua IP ya, versi 4 dan juga versi 6 ya. Ada dua jenis IP. Lalu tetangga di router 2 juga sama ya, ada dua jenis IP ya, versi 4 dan versi 6. Selanjutnya kita akan unitnya sambil address untuk loopback dari router 3 ya. Kita masukkan personal unit dari sini kita akan melakukan misalkan loopback itu mulai versi 4-nya aja. Nah, selanjutnya di sini kita
akan membuat sendiri ya untuk mengimplementasi versi 6-nya untuk bootleg itu secara terpisah ya. Udah. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi apakah WGP-nya sudah berjalan atau belum. Nah, menggunakan perintah show at WGP versi 4 Unicast Xamarin. Nah, ini sudah terhubung ya. Jadi biasa BGP identifier itu adalah router yang saat ini kita gunakan ya, baik kita jalankan kamennya ya. Kan networknya ada tiga, ada tiga karena ada tiga jalur ya, satu jalur Ethernet, dua jalur serial. Kalau tadi versi 4, sekarang kita akan ke versi 6 ya. Kalau nanti sama aja ya. Jadi kita skip. Lalu kita akan cek uh, unicast-nya. Unicast itu dari poin-poin ya. Jadi kita sudah tahu IP-nya ya. Jadi kita sudah tahu alamatnya, destination-nya ya. Nah, jadi di sini yang bintang ini artinya itu jalurnya itu valid atau jalurnya bisa digunakan. Tapi ada tanda panah kanan ini. Tanda panah kanan itu berarti eh, itu adalah jalur terbaik dari untuk mengirimkan pesannya ke next hop apa namanya IP-nya ya atau ke alamat yang mau kita kirim misal dari router satu mau ke router selanjutnya seperti itu. Kalau untuk ini sama aja ya, cuma beda ya belum beda versi versi sama aja. Intinya mah sama aja ya melihat apa namanya unicast-nya. Kita lanjut. Nah, ini kita akan menggunakan soal pirut BGP dan soal pirut yang versinya BGP ya untuk melihat routing table-nya. Jadi di sini kita akan melihat destinasi dari router-router yang terhubung. Nah, di sini ya, seperti biasa kalau B berarti kita mau ke BGP, kalau misalnya O kita mau ke router SPF, kalau misalnya S berarti kita menggunakan statik. Kita mengkonfigurasinya secara manual. Jadi itu bisa kita lihat. Nah, ini ya, kalau mau keluar itu bisa lewat ini, desktopnya sini ya, di sini. Kalau ini, apa di bawah sini, ya, nanti seperti itu. Kalau pakai versi, nah kalau untuk versi 6 nya ya ini sama aja, cuman dia bedanya pakai versi 6. Nah, sekarang kita akan ke part 3. Kita akan konfigurasi dan konfigurasi BGP community untuk semua router. Nah, di sini ya. Jadi di step ini kita akan konfigurasi semua router untuk support new format untuk exchange community informasi dan membolehkan mengirimkan community informasi untuk semua tetangga pada semua router ya. Jadi kamu BGP community ini adalah 32 bit number yang bisa didapatkan pada flag atau bendera atau tag di router ya. Jadi BGP community itu bisa dikonfigurasi di display pada apa nih 64 bit number ya. Kita tambah ini formatnya
We found configuration display using ah, nah, kita akan langsung coba untuk mengkonfigurasi atau memberikan tag ya, memberikan tanda. Caranya kita klik WP, WGP, community, new format. Nah, di sini kita sudah apa nih ya? Bisa mengkonfigurasi atau mengenable ya, atau sudah mengaktifkannya. Sekarang kita masuk ke dalam BGP-nya. Kalau kita sudah mengaktifkan, tapi BGP-nya belum jadi protokolnya ya. Di sini kita akan membolehkan network ini itu untuk mengirimkan apa namanya community atau informasi ya. Jadi network ini tuh bisa memberikan informasi-informasi. Kalau tadi versi 4, sekarang versi 6-nya. Implementasi community ini, jadi network ini itu eh, apa nih di sini ya tadi ya. Bisa saling mengirimkan atau bertukar ya, tukar informasi. Nah, sekarang oke, coba kita cek. Ini router 2. Nah, di sini tidak ada informasi yang dikirimkan ya toh. No. Hmm. Tapi kalau misalnya kita kirim 3 ya, kalau dia antar kirim. Jadi router sini. Itu kalau secara spesifik ke sini itu enggak, dia tidak akan muncul karena sudah kita aktifkan. Oh ini ya, tapi kalau misalnya semua diaktifkan, baru bisa. Oke. Nah, selanjutnya, konfigurasi dan verifikasi efek dari exporting community. Coba kita cek. Ini kita ceknya di router 2 ya. Hmm. Kalau ini baru ada, jadi PT dari router 2. Coba kita cek lagi. Udah ini ya. 300 juga di sini. Sekarang dalam kasus ini kita akan mendirect from router 3 dengan AS number 300 dan dagger dan yang lain dari router 1 dan ASN 6500. Dari router 3 ini kita buat dulu, kalau kita buat baru nanti kita buat konfigurasi sebelum ini kita oke. Nah ini untuk apa namanya loopbacknya ya. Selanjutnya kita akan build roadmap untuk versi di versi 6 di router 3 yang digunakan untuk prefix list. Ya, untuk mengeset no export adaptive community pada network yang masuk pada list tersebut ya. Ini kita buat HTML-nya. Ini kita masukkan yang tadi sudah kita buat ya. Local network website tadi link sudah di sini ya. Ini local network website. Misalnya kita set community no export adaptive, jadi dia tidak mengirimkan adaptive ya. Ada IP ini. Selanjutnya kita buat lagi per 20. Itu juga sama ya. Hal yang sama di sini.
Nah, ini kita simpan. Oke. Selanjutnya kita akan tadi kan kita sudah membuatnya ya. Nah, sekarang kita akan apply pada rute-rute yang kita inginkan ya. Nah, kita masuk ke dalam BGP-nya. Tadi kan kita sudah membuatnya. Sekarang kita akan implementasinya ke dalam BGP-nya. Level 3 ini rutenya adalah homset out. Homset yang ini ya, yang MP20 kita set interruption IP-nya. Di sini kita akan mengambil tadi itu versi 4, sekarang kita versi 6-nya. Satu lagi. Oke, kita add. Nah, ini kita versi ini kita add ya. Kita adjust. Oke, selanjutnya kita akan cek yang sebelumnya ini ya. Nah, maka dia akan di belum ya. Si 2 available ya. Hmm, ini belum berubah. Masih juga di sini tapi ini udah berubah. Ini advertisement satu pas wah ini benar. Coba kita buat dulu ke satu dulu ya. Kita buat dulu ya. Nah, kalau itu kita akan apply pada rute satu apa pada protokol BGP-nya. Kita all, kemudian kita akan cek ini dapat dua. Hmm, ada gini beda. Ini apa yang berbeda? Izinin dulu ya. Kayaknya salah ya kalau izinin. Sepuluh itu
Terus kita akan create firing untuk router mapnya ya. Kita akan membuat baru. Itu router 3. Sekarang kita yang apply atau implementasikan pada PGP-nya ya. Kita sekarang ini tetap ya pada versi 4 dan versi 6. Harusnya nggak muncul. Aduh, salah. Oke, bener ya. Dia nggak muncul. Coba kita cek ini tes. Oke, dia benar ya. Di sini matriksnya 00 semua untuk yang network ini kita atur ya, yang ini. Oke, nah selanjutnya coba kita cek show BGP. Nah, ini di sini ya. Oke, udah selesai ya. Terkait benar ya, cuman tadi kita di urutan 2 itu hasil community berbeda ya. Kalau yang di sini kan hasilnya seperti ini ya. Kalau ini di sini seperti ini ya. Nah, versinya ini untuk versi 4 nih ya. Jadi di sini kita sudah membuat private community-nya untuk router satu, lalu kita membuat konfigurasi community based root filtering dan manipulation-nya di router 3. Dan sebelumnya itu kita sudah membuat eh, apa efek no export community ya. Jadi ketika diminta itu dia tidak apa dia akan memberikan variabel satu saja atau jaluran tersi itu satu ya. Ini yang dia hanya ke router 3 saja ya. Sebelumnya ini 2 ke router 1 yaitu router 3. Tapi kalau seterusnya itu dia hanya satu jalur saja. Itu ke router 3. Karena kita sudah ini ya. Tapi di sini ada sedikit ini ya, itu miskonfigurasi ya. Harusnya itu ketika kita masukkan komen ini itu hanya ada satu jalur yaitu ke router 3 saja, bukan router satu. Tapi ini dua-duanya masih aktif ya. Oke, mungkin kendalanya di bagian itu aja ya. Oke, cukup sekian. Itu saja cara pengerjaan hands-on ya dari lab 13 di 1.2 tentang implementasi BGP Community. Oke, dari saya banyak salah banyak salah banyak salah maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.